Untuk sambal bose sendiri ini sudah terjual di seluruh Indonesia. Yang ke luar negeri itu kemana saja yang Untuk keluar negerinya sendiri sementara baru ada di Australia, Singapura, sama Jepang. Cakep, sing penting wani. Makanan lagi Pak Ganda. Kita akan memastikan produk yang sudah meng-Indonesia ini sudah seluruh ke Indonesia Pak. Sambal itu ya? Iya. Sambal bose. Bose. Bose kan ini apa ya saja? Juragane. Berarti ya. Ini awas iki senengane bose lho. Betul ya. Senengane bose. Coba tak iki. Sambelin bose aja bentak iki. Tapi enggak akan habis karena banyak, Pak. Iya. Tapi nek mau enak ya tetep aja bentak ya. Iyalah, apalagi di meja gini ya. Ya. Dan ini sudah keluar negeri Pak Ganda. Wis, Sudah sampai ke Australia. tapi kalau lihat kemasannya keren Pak. Ya, mantap Loh, ya. Terus mengundang selera ya. Iya ya. Luar biasa. Sudah ya, nggak usah lama-lama, langsung kita panggil saja ya. Oke, siap. Di balik ini semua adalah Mas Kenny. Kenny. Mungkin dulu yang terobat enggak? Kenny Pak. Saudara. Oh, coba. Kenny G kok, Kenny Josh ini ya. Wah. Ya. Mas Kenny, silahkan disapa dulu Sobat Kendel. Siap. Selamat siang Sobat Kendel. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat selalu dan sekeluarga juga sehat. Amin. Wah. Perkenalkan, nama saya Kenny. Saya merupakan owner dari Dapur Bose dengan produk sambal bose dengan olahan sambal nusantaranya dan memiliki beberapa varian yang sekarang baru ada cumi suge yaitu cumi merah. Cumi suge? Betul, cumi suge. Terus yang kedua ada cakalang ningrat. Namanya asik ya, cumi sugih cakalang ningrat. Betul. Terus yang ketiga ada sambal teri kecombrang. Sambal teri kecombrang. Ya. Betul. Mari kita tes. Terus yang ketiga ada sambal. Keempat. Oh iya, yang keempat ada sambal jambal rojo. Jambal rojo. Betul. Jambal itu sambal roti maksudnya ya. Betul, jambal roti. Tapi nama produknya tuh Jambal Rojo. Betul. Pokoknya sing top lah ya. Iya. Oh apa? Terus yang terakhir? ada yang kelima itu varian terakhirnya ada sambal cumi ijo sultan. Cumi ini dulu berarti ya, cumi suge. Betul, cumi suge dan ya? cumi ijo sultan. Ya. Oh ya, mana ya? Namanya ya sing super. Ini ada ceritanya soalnya. Ini yang namanya apa? Kenny Josh. Kenny Bose. Oh, Kenny Bose. Iya dong. Kenny Bose. Jadi cumi ijo sultan, cumi suge, terus cakalang ningrat, jambal rojo, teri kecombrang, Kenny Bose. Ya. Oh, berarti ini bose ini bose sambal. Iya. Jadi ada ceritanya nih. Betul. Jadi bose ini sebenarnya diambil karena ada filosofinya tersendiri. Yang pertama, bose itu saya sebagai pemiliknya atau bosnya dan juga pelanggan itu raja itu sebagai bos juga. Bose. Betul. Benar yang Pak Kanda bilang tadi. Betul. Jadi sambal bose ini. Jadi nggak ada perbedaan. Di sini sepantaran lah ya. Kayak oh ya mana yang lebih tinggi, oh ya kamu kan hanya consumer atau misalnya saya bosnya, jadi beda itu nggak ada seperti itu. Terus kemudian juga bose ini artinya sebagai doa sebenarnya supaya nantinya bisa beneran jadi bos. Wow, baik yang jual maupun yang beli ya. Mantap. Iya dong. Wah, ini berarti maupun yang jajal ya.
Dari kecipratan ya. Di situ. Itu aneh. Dari kecipratan doa. Tapi benar. Ini jadi doa. Betul, jadi doa. Itu ya filosofinya itu ya. Mungkin itu sih. Terus kalau misalkan kayak orang sepintas, oh ya kayak iseng, bos, kadang kan suka manggilnya bos. Iya. Nah jadi kayak dia udah kepikir mindsetnya bos, nyambelnya bose. Betul. Iya. Siapa yang ingin jadi bos, nyambelnya bose. Nyambel itu artinya makan dengan sambel. Betul. Ya. Bukan nyambel gini, bukan Pak. Betul. Mulek ya. Ya enggak, makan bersama sambel itu sebutannya nyambel. Betul. Oh gitu ya. Terus ada juga tagline-nya dari sambal bose sendiri. Apa itu tagline-nya? Tagline-nya sambal bose yaitu nyambel nikmat, isine akeh ora ngapusi. Nyambel nikmat, isinya akeh ora ngapusi. Mari kita tes ya. Boleh. Nyambel nikmat, isinya akeh ora ngapusi. Mantap. Ini tagline-nya persis cakendel ya Jawa. Sing penting wani. Sing penting wani. Dan nyambel nikmat isinya akeh ora ngapusi. Ya toh? Ora korupsi, ora ngapusi. Iku Pak Ganjar itu. Boten korupsi, boten ngapusi. Mantap, super. Bro, ini sudah terjual di mana saja, Bro? Untuk sambal bose sendiri ini sudah terjual di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Betul, seluruh Indonesia dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua juga. Betul, Papua juga udah. Luar biasa. Jadi udah jagoan online ini. Oh iya, itu jualnya memang dari online begitu kan? Betul. Jadi untuk penjualannya sendiri saya full online. Full online. Betul, ya? full online via Tokopedia. Yeah. Oke. Ada Shopee Food. Kemudian yang baru ini ada TikTok juga, TikTok Shop. Tokopedia, Shopee Food, betul. TikTok Shop. Ada TikTok. Terus untuk untuk promosinya sendiri itu by online juga, by Instagram sama by TikTok. Udah. Gitu. TikTok main sendiri ya berarti ya? Main sendiri semua. Talentnya sampean sendiri yang streaming gitu. Iya. Wah, bagus sih kalau ini ya. Masa usah nyewa ya. Iya. Wah, pantesan rame. Ya iya, tapi memanfaatkan. Jadi harus di-follow TikToknya Pak Gadang. Vendor apa jenisnya caranya streaming gitu. Iya. Tapi memang untuk TikTok saya baru bisa dibilang pemain baru di sana. Oke. Gitu. Tapi sudah menghasilkan ya dari TikTok itu. Dari TikTok sudah. Bro, sebetulnya yang paling ramai mana sih? Yang paling ramai di antara media itu? Dari media. Kalau untuk media marketplace paling ramai di Tokopedia. Tokopedia ya? Tokopedia paling ramai. Apa andalan Mas Kenny untuk Tokopedia kok iso ramai? Apa yang action apa yang selalu dilakukan? Sebenarnya kalau untuk yang marketplace seperti itu kita harus gencar promo. Oh, gencar promo ya? Gencar promo. Terus ada kayak bebas ongkir. Nah itu yang benar-benar membantu konsumen untuk bisa nggak mikir ongkirnya mahal. Lokasiku aduh. Kalau bebas ongkir kan yang ngasih kan Tokopedia toh? Nah betul, tapi kita harus daftar. Gitu toh. Gitu. Jadi harus daftar itu ternyata. Kita sebagai seller harus daftar dulu. Oh gitu. Kalau misalkan belum daftar ke sana, kita belum bisa dapetin fasilitas tersebut. Gitu. Oh ini baru tahu juga ya. Ya itu penting guru. Iya. Pak Kenny ini guru internet marketing kan sudah pemerintah, dia sudah masuk di level 2 pengajar di Balatkop itu masih jadi kayak masih leveling, masih berjenjang terus nanti. Iya. Itu yang mumpung narasumber pintar. Semua nonton ya, khususnya yang ingin berjualan di internet marketing. Ini di samping kita juga memperkenalkan produk yang keren ini, nanti kita coba kita tes ya. Kita cerita nih baik. Tapi nek kepengin ngerasakan sendiri ya pesan ya. Iya. Juga kita akan belajar internet marketing. Yang ke luar negeri itu kemana saja yang untuk keluar negerinya sendiri sementara baru ada di Australia, Singapura, sama Jepang. Australia, Singapura dan Jepang. Yang sambal juga ya mereka ya. Nek Singapura oke lah. Tapi nek Australia dan Jepang itu yang sambal ya.
Ini pedes bro ini bro. Pedesnya masih bisa dinikmatin. Oh gitu ya. Gitu. Jadi nggak yang pedes sampai nyelekit gitu iya. kan ya. Karena memang kenapa saya bikin ini karena kebanyakan sambal itu yang pedesnya nyelekit. Iya betul. Terus yang tadi juga slogannya isinya akeh orang ngapusi. Nah itu sebenarnya gara-gara pengalamannya. Pengalaman saya sebagai konsumen membeli sambal, iklannya sangat benar-benar memikat. Tapi pas kita beli sendiri itu hanya hitungan biji. Cuminya hanya hitungan paling 3 biji, 5 biji. Nah, kalau ini isinya akeh orang ngapusi ya. Betul, benar-benar isinya banyak. Jadi bukan hanya pemilik yang puas, tapi juga pelanggannya puas. Gitu. Jadi kalau jualan gue mikirin pelanggan ya, bisa ngetop se-Indonesia seperti ini. Pak Jumala, semalam tuh Pak Arya telepon saya, ya. Yang kalau Pak, transaksi senilai 200 juta aja itu dilakukan berkali-kali. Loh, belum pakai tabungan BTN bisnis loh? Pastilah dia belum pakai. Loh, padahal limit transaksi bisa lebih tinggi loh. Ini ATM 400 juta. Yes. Internet banking 1 miliar. Mantap. Terus free biaya transaksi antar bank. Ya. Dan pencatatan lebih detail. Lalu ada consolidated report baik untuk simpanan maupun pinjaman terpadu. Ini dia yang keren ya. Nah iya. Masih ada lagi Pak. Oh iya. Nah, ada loyalty point ya. Loyalty point yang bisa tukar merchant. Betul. Ada lagi juga fasilitas transaksi otomatis. Yes. Dan fasilitas juga nomor rekening cantik ya. Aku sudah pakai. Wah, sama kita ya berarti ya. Iya. Ada juga kemudian dapat fasilitas kredit dan usaha Pak. Itu sebabnya saya pakai tabungan BTN bisnis. Jos lah ya. Dan yang terakhir adalah ada pencatatan akuntansi. Cash flow. Sudah kita ajak aja Pak Arya ke BTN sekarang. Juga ya. Segera miliki tabungan BTN bisnis sekarang. Maksudnya itu ingin buka. Itu awalnya gimana nih? Kok bisa milih sambal sebagai apa? Sebagai pilihan bisnisnya, betul. Bisnis, ya. Sebenarnya cabai itu sering mahal kayak sekarang. Betul. Apalagi waktu kemarin atau enggak pas akhir tahun biasanya sering-seringnya. Kalau yang baru-baru ini waktu pas kemarin bulan Juni. Bulan Juni itu lagi tinggi-tingginya. Nah, kenapa milih sambal? Gara-gara pertama emang suka nyambel aku. Suka nyambel, suka pedes. Benar, basicnya apa sekolahnya dulu? Kulineri, food technology. Mantap, food tech ya. Betul, food tech. Seneng nyambel. Food tech itu kan teknologi. Lah kok bisa seneng nyambel? Iya. Memang hobi makan. Hobi doyan mangan ya. Doyan mangan. Tapi sebetulnya sekolahnya tuh nyambung nggak sih dengan bisnis ini? Nyambung. Nyambungnya gimana? Nyambungnya dari segi proses. Dari segi teknologinya, gimana caranya supaya kita bisa membuat suatu produk yang bisa awet atau tahan lama, tapi tanpa menggunakan bahan preservatif. Salah satunya itu pengawet. Oh itu ya sambungannya. Betul, sambungannya ada di sana. Dan untuk masih bisa disambung ya. Iya gitu. Meskipun sini nyambung. Bro, ini tahan berapa lama orang food tech bikin ini coba? Tahan berapa lama? Jadi untuk semua varian sambal bose ini dari yang cumi dan cumi, cakalang, kecombrang, jambal dan ijo dan nanti masih banyak lagi itu bisa bertahan selama 6 bulan. 6 bulan di suhu ruang dalam keadaan full segel seperti itu. Wow. Ini tanpa pengawet kan? Tanpa pengawet. Nah kalau sudah dibuka? Kalau sudah dibuka, langsung kita selalu merekomendasikan untuk disimpan di lemari es. Oh gitu ya? Iya, setelah dibuka. Tetap 6 bulan juga masih bisa? Masih bisa, 3 bulan ke atas. 6 bulan udah atau makan sambal. Biasanya habis nyambel ini langsung sekali buka. Ini dibuka sampai seminggu es bukaannya telung dino. Tapi ini kalau ketemu anak saya, langsung habis. Iya. Bro, harganya berapa ini? Untuk harga jualnya ini per botolnya neto 175 gram, harga 40.000. 40.000, 175 gram ya. Betul. Itu apa yang cumi sugih ini? Semuanya sama. 175 gram. 75 gram. 40.000, sorry. 175 gram, 175 gram, 40.000. Betul. 40.000, 175.000. Murah.
Terus sama sambal ini yang membedakan dari sambal yang lain juga ada nih. Apa itu? Ini bisa dijadikan bumbu masak atau misalnya bumbu untuk membuat nasi goreng. Oh iya? Oh iya. Gitu ya? Gitu. Langsung Yang pas yang mana? Semua bisa? Semuanya bisa. Tergantung kita mau nasi goreng rasa apa, begitu kan? Iya, berarti Jadi tinggal pilih. nasi goreng tinggal masukin ini deh. Bro, oke sekalian tanya aku, karena ini kan biar sobat kendel tahu. Ini satu piring nasi goreng butuh sambal berapa ini? Oke, satu piring nasi goreng biasanya kalau yang porsi normal itu sekitar 2-3 sendok. 2-3 sendok. Ha. Ini ada berapa sendok? Wah, bisa dicoba 10 sendiri. apa 20 sendok? 10 sendok ada ya? Bisa dicoba sendiri. Cobaan dewe. Kalau ini 2-3 sendok itu betul, untuk satu piring satu nasi porsi. goreng. Itu tinggal disesuaikan sama selera. Tanpa ditambahin macam-macam ya. Tanpa ditambahin yang Langsung macam ya? langsung. Mantap. Jadi masak jadi lebih praktis. Gitu. Iya. Sopo sing durung iso masak nasi goreng. Wes ini cobaan 2-3 sendok. Kalau yang suka bumbu ya 3 sendok. Kalau nggak terlalu suka bumbu, ya 2 sendok saja cukup. 2 sendok. Untuk satu atau makan? porsi. 2 sendok makan. 2 sendok makan ya. Makan ku PRS ini pengunjung ini, Bro. Nah, itu selera lagi tuh. Oke, kira-kira Kira-kira. Kira-kira lah ya. Pengen Mantap ya. banget. Ini 17-an cocok ini. Betul. 17-an gue lomba itu Pak Iya, Kada. iya. Lomba masak nasi goreng terus nganggo bosku ya. Super. Mantap sekali. Waduh. Oke, kelebihannya ini di samping tadi sudah disebutkan apa sih yang buat sobat kendel supaya apa sih yang membuat saya milih sambal ini? Oke. Selain yang tadi seperti apa? Keunggulan produk ini sendiri, Ya. sambal bose itu Angke orang ngapusi, terus Isinya bisa angke, masak nasi ngapusi. goreng, ada Betul. lagi? Selain itu juga sambal ini untuk dari segi legalitasnya ya. Ya. Dari segi legalitas itu kita sudah mendapatkan untuk PIRT, halal, dan untuk hakinya sendiri ini on process. Oh, Oke. proses ya. Jadi untuk prinsipnya saya sendiri kalau misalkan bikin bisnis, terutama di bidang F&B, itu saya langsung ngurus dari awal kayak misalkan izin NIB-nya, Oh, gitu, iya. NIB, terus kemudian PIRT, Iya. terus kemudian dari halal, haki. Halalnya sudah ya tadi ya? Halalnya sudah. Rasa khawatir ya soalnya. Oke, mantap ya. Ngurus dari awal Oke. sebagai ini juga ya, supaya Iya. ini benar-benar serius gitu Betul. ya. Ya kan? Betul. Saya memang kalau misalkan saya udah terjun ke bisnis, saya benar-benar harus seriusin Totalitas ini. ya. Harus totalitas, jangan setengah-setengah. Kayak ibaratnya, oh iya, sambal ini saya buat, terus sebulan 2 bulan kemudian udah nggak ada. Oh. Jangan gitu sampai ya. Jangan sampai gitu ya. seperti itu. Iya. Ya, jangan sampai 2 bulan lah, Iya. sehari habis. Sehari harus habis gitu kan, biar rame dong. Betul. Tapi emang basicnya emang tadi cerita kan awalnya seneng nyambel ya. Iya. Katanya hobi itu. Suka emang- kuliner juga sebenarnya. Nah, Terus jadi kuliner kuliner yang pedes-pedes ya tentunya ya. Iya. Cari yang Terus kayak banyak misalkan gitu ya. iya, ayam goreng kayak gitu ya. ayam goreng, terus ada juga pecel yang kayak tadi, terus Iya, ada iya. bener-bener pernah cuman gado sambal tok untuk nyobain rasanya Oh gitu. pure, itu juga Masuk pernah. warung pesen sambal dok gitu? Enggak. Oh enggak, Oh, enggak jadi ya? yang waktu waktu riset pasarnya. Oh di saat pasar. Betul. Pikir ke warung mana? Ayam goreng mau lele mas? Enggak, sambal aja. Nah, Nah, pikir gitu. Luar biasa lah. Bukan riset Saya tadi ya, Romo. bukan riset. Gaduh. Ganti tapi. Dulu kita ya pernah nggak ada sambal gitu. Iya. Ceritanya gimana nih kalau bisa masuk ke sini? Nah, bisa Bisnis masuk ini ya. bisa masuk ke Awalnya bisnis. piye? Pertama karena memang dorongan dari keluarga juga. Dari orang tua, Iya. terus kemudian juga apa? Sebelumnya saya sebenarnya pernah kerja juga. Oh, gimana? Betul, pernah kerja di salah satu perusahaan ekspor di BSB. Kemudian saya keluar, padahal posisinya sudah enak ibaratnya. Sampai teman ngomong, yakin nggak Ken? Kamu mau keluar? Itu posisimu yang direbutin sama semua orang. Wes. Tapi kamu ngelepasin gitu aja. Aku yakin. Aku pengen bisnis sendiri. Terus aku nggak mau. Nah ini juga salah satu yang dipikirin sama orang, kok aneh. Dalam artian masih muda tapi pikirannya udah tua. Salah satunya saya nggak mau pusing masa pensiun nanti. Wah, Salah satunya itu.
Terus kemudian saya ingin buka lapangan kerjaan juga untuk teman-teman ya. betul, untuk teman-teman apa di Indonesia juga, karena jujur nyari kerjaan susah, terus kemudian kadang apa ya, udah apply tiba-tiba nggak ada kabar. Nah itu benar-benar rasanya nggak enak. Nah terus selain itu juga saya pengen supaya apa ya, produk ini juga dikenal lebih luas lagi. Nah makanya masuklah ke kayak platform-platform tersebut. Dan juga untuk apa ya, bisnis sambal ini juga ada suka dukanya ibaratnya, ada sedih senengnya pasti ada. Semua bisnis, apalagi ngerintis sendiri. Ngerintisnya gimana tuh ngerintisnya? Nah ngerintisnya kalau misalkan orang oh ya biasa pasti ada sponsor, nggak ada, ini pure bener-bener dari uang gaji, ibaratnya kayak gitu. Awalnya Dari karyawan tadi ya? Betul, dari karyawan tadi. Punya simpanan, tapi bukan simpanan. Jangan mikirnya mau mati. Nah, terus dari simpanan tersebut, kayak saya pikir, oke lah, saya coba bisnis. Karena memang dari keluarga bilang, kenapa nggak coba bisnis sendiri? Saudara pun juga bilang gitu. Terus akhirnya, dan semua orang pun juga pasti sama, sependapat juga. Kita pengen, tapi bingung mau mulainya dari mana. Yes. Itu dia. Nah, makanya kayak apa? Saya selalu pegang prinsip, kalau misalkan memang pengen terjun bisnis, pertama harus diseriusin, telaten, sabar. Itu kuncinya. Serius, telaten, sabar. Kalau misalkan kita serius tapi nggak telaten dan nggak sabar, nggak jalan. Iya. Jadi ketiganya ini harus sinkron semuanya. Ya, telaten, sabar, nggak serius, nggak jalan juga ya. Nggak jalan juga. Iya, mungkin itu kudu ono kabeh. Bro, ngerintisnya mulai tahun piro? Ngerintisnya dari tahun 2021. 2021 itu sudah keluar ya berarti ya? Di bulan Oktober. Atau masih karyawan sudah merintis? Nah, ini sudah juga bangun dulu ya? Belum. Jadi belum ya? Belum bangun sama sekali. Belum apa-apa. Nah, dia emang cak kendel tenan. Sing penting wani. Sesuai slogannya cak kendel. Iya. Nah, terus jadi waktu itu pas pandemi sampai orang heran juga. Pas pandemi bikin bisnis kue ngapain? Kalau misalkan pas pandemi kan tak ono sing beli. Iya, terus kan komentar ini sing don untuk tuh. Lho kok kendel men? Iya toh, cak kendel sing penting wani. Gitu. Lah ya, pandemi buat bisnis. Betul. Metu kok gawean. Wih, kok benar-benar anti mainstream loh Pak. Wasian. Pandemi itu pada bingung untuk mengamankan kerjaan. Betul. Untuk mengamankan kerjaan, pemasukan. Aku keluar. Iya ya. Emang benar-benar cakep. Jas. Iya. Tapi udah keluarga belum? Belum. Oh belum ya. Masih ada kesempatan. Oke. Promosi orang sambel itu. Iya. Masuk. Double promosi. Oke bro, tahun 2021 ngerintisnya gimana? Iya. Mulainya modalnya yang dipakai untuk ini loh maksudnya. Untuk buat kemasan gini nggak murah juga tuh bro. Iya, jadi untuk ngerintisnya sendiri kurang lebih ya modal 1,5 juta lah. Modal 1,5 juta. Modal 1,5. Di awal sudah ono wadai begini. Udah. Memang sudah ada ya? desainnya ini. Desain, nah untuk desainnya sendiri kan ini launchingnya itu di bulan Oktober. Tahun 2021 juga. Lanjutan mulai pertama kali jegur di sini, mulai mencoba bikin dijual. Betul. Nah jadi waktu untuk ini udah riset dulu. Jadi kayak misalnya sebelum launching ke pasar, saya udah riset dulu. Berapa lama risetnya? Risetnya sekitar 3 bulan. 3 bulan cukup lumayan. 3 bulan terus buat sambel, betul. Saudara gitu ya suruh nyoba ya. Jadi kayak ibaratnya panelisnya. Iya. Panelisnya kayak saudara, terus mama. Terus kemudian ada teman-teman. Ya. Biasa ngumpul. Itu belum dijual ya, itu baru dicobain ya. Masih masukan. Itu masuk di dalam ring 3 bulan tadi? Enggak. Oh, di luar riset itu ya? Di luar riset itu. Oh, di luar riset ya. Sian benar-benar ilmuwan food teknologi. Iya, nyambung tadi food tech-nya gitu. Jadi sebelum launching pokoknya produknya itu
aku rasa harus mantep. Terus memang udah apa ya, sesuai dengan seleranya orang Indonesia juga. Iya. Karena untuk dari setiap rasa ini sebenarnya dari apa ya, masing-masing wilayah itu terwakilkan. Kayak misalkan daerah Bali dan Jawa Timur itu diwakilkan sama teri kecombrang. Teri kecombrang. Betul. Teri kecombrang ya. Betul. Terus kalau misalkan daerah Manado dan sekitarnya itu diwakilannya sama cakalang. Biasanya kalau di Manado kan dibuat bubur. Benar. Bubur Manado. Nah, itu dia pakainya ikan cakalang. Terus kalau untuk yang cumi daerah Jawa ya. gitu. Terus kalau jambal, nah itu udah Jawa semua sih, Jawa. Jambal terus Jawa. ya. Pak Kanda, ini sangat penting ya. Tidak semua UMKM atau pengusaha awal itu melakukan riset. Dan ini baru yang pertama kali saya mendengar orang mau bikin usaha riset. Loh, kalau itu perusahaan besar ya memang oke lah ya. Lagi kan startup istilahnya. Betul, ya, baru mulai dirintis dari awal dengan modal 1,5 juta. Loh, riset sih aja berbulan-bulan tuh. Berbulan terus 3 bulan ada lagi tuh. Iki baru bikinnya kan production trial ya. Aku kepo bro. Jadi riset apa yang Anda cari? Untuk risetnya sendiri yang saya cari dari segi rasa sih. Pertama rasa juga rasa, terus kemudian dari shelf life atau daya tahan produk. Daya tahan. Daya tahannya jadi kayak misalnya diujinya di suhu ruang, terus misalkan di chilling, frozen seperti apa. Terus dari sistem packagingnya juga. Packaging ya. Gitu. Jadi dari packagingnya itu benar-benar di di risetnya yang gimana caranya supaya ini tahan lama. Berarti teknologi food lagi ya? Food lagi? Iya. Lagi-lagi nyambung lagi. Nyambung teknologi. Terus dari segi masaknya. Dari segi masaknya juga. Dari segi masak di riset juga? Di riset juga. Loh, berarti sampai masuk ke dapur? Iya, saya yang masak sendiri. Riset sendiri. Betul, riset sendiri. Bukan nyari keluar, bukan ya? Nyari informasi keluar, bukan ya? Nah, kalau untuk yang informasi keluar saya juga cari buy online, terus riset ke pasar juga terjun. Oh iya, di pasar tuh ada sambal apa aja sih? Yang belum ada tuh apa aja? Ada sambal apa aja yang belum ada apa? Termasuk harga di riset nggak? Betul, harga, terus kualitas produk. Terus kalau misalkan ngomongnya di marketplace itu diliatin komen-komennya. Ya. Kekurangan apa yang dimiliki oleh kompetitor itu yang menjadi kelebihan buat saya. Jadi seperti itu. Setelah riset 3 bulan, kesimpulan apa yang paling penting kemudian memulai ini? Yang paling penting dari segi produksinya emang harus steril, harus bersih. Steril, betul. Ya? Hasil riset itu loh bro. Iya. Satu steril, terus apa? Satu steril, terus kemudian yang kedua kita harus lihat time-nya, waktunya. Time. Jangan terlalu over. Kalau misalkan terlalu over, sambal gosong. Masaknya berarti. Betul. Cara masak ya. Cara masaknya. Kalau misalkan terlalu cepat, bisa cepat rusak juga. Harus pas sih berarti. Harus pas. Terus kemasan juga bisa jadi gembung. Jadi nggak bisa ditawar ya, pas ya. Betul. Jadi benar-benar harus feeling juga jadi mainnya. Kalau itu larangan. Nggak bisa ditawar. Pas. Harga pas. Orang nggak boleh. Lama nggak boleh. Iya. Nah, untuk harga lagi ada promo juga ini di TikTok tapi. TikTok. Ini kan harga normalnya 40.000. Betul. Harga promonya jadi 30.000. Woi, tapi cuma di TikTok. Cuman di TikTok. Mantap ini. Itu budgetan loh marketing. Bro, apa dari TikToknya enggak toh? Nah itu dari sampean toh? Dari TikToknya juga. Gitu. Betul. Kok belajar marketing karo kita daftar. Itu sinau ya. Kita daftar produk. Nah, tapi memang kalau dari marketplace itu yang paling ketat bisa dibilang TikTok. Paling ketat karena di TikTok dia mintain perizinan. Harus lengkap ya itu ya. Iya. Salah satu perizinannya kayak misalkan PIRT atau BPOM atau halal. Harus ada ya. Haki itu harus ada. Harus ada ya. Harus ada. Minimal apa bro yang harus ada? Minimal PIRT lah. PIRT minimal. Minimal masih PIRT. bisa dia. Masih bisa. Halal masih bisa. Halal juga bisa. PIRT dan halal ya Panda ya. Ini tuh perhatian sobat-sobat kendul yang ini bisnis UMKM yang mau jualan di TikTok ya. TikTok. Ketat ya. Balik ke perintisan. Terus kemudian dengan mulai bikin dengan modal 1,5 juta.
varian apa saja yang dibuat waktu itu? Waktu itu hanya sambal cumi suge. Sambal cumi suge satu tok berarti? Satu tok waktu itu. Jadi pas bulan Oktober baru bikin, dan Oktobernya Oktober akhir. Oh gitu ya? Sebenarnya Oktober akhir. Nah itu baru bikin cumi suge ini toh. Nah terus kemudian di bulan November November ke Desember itu udah mulai ada cakalang ningrat. Oh gitu ya. Tapi cumi sugenya waktu udah rame ya? Iya, responnya gimana? Responnya alhamdulillah juga positif. Langsung ke marketplace, langsung marketplace. Langsung marketplace langsung sama ya. Dan langsung kemasan ini. Langsung kemasan itu juga. Langsung order banyak ya. Sudah desain ini juga ya? Iya. Mantap, dari awal memang sudah. Tapi memang kalau dulu belum ada yang kayak misalkan kode produksinya atau misalkan iya. Tapi kan desainnya sudah desain ini kan? Desainnya udah ada. Iya. Terus cumi suge, terus cuminya bilang ke kamu ya, betul aku tuh harus suge. Harus yang liyo. Lu aku sendirian ra iso. Iya. Terus lahirlah si cakalang. Nah ini juga kayak benar-benar bersyukur juga sih. Waktu kuartal pertama di 3 bulan awal itu berhasil jual 800 botol. Wow. Kuartal pertama 800 botol. Berarti masih batita loh itu berarti ya tuh? Iya. Betul, baru 3 bulan. Batila. Tapi ingat Pak Kanda, ada risetnya. Nah itu gara-gara riset itu. Itu yang tidak dimiliki banyak orang ya. Futek, tapi risetnya bukan hanya futek Pak Kanda, tapi juga rasa, cara memasak, timingnya harus tepat, ya toh. Kegosongan Rena, kurang gosong orang tahan lama, ya. Masaknya terlalu bentar. Pokoknya sepenting pas. Betul. Harganya. Kecuali di market. Ya wis, bro, mana yang paling best seller? Best seller, bukannya mau nyombong tapi semuanya best sellernya kita. 5 ya, 5 best seller. Ada cumi suge, cakalang ningrat, teri kecombrang, jambal rojo sama sambal cumi hijau sultan. Wah, ini boleh coba deh. Boleh. Aku coba jambal rojo dulu. Nah, kebetulan jambal rojo dan juga cabai hijaunya sold out. Wow, sold out ya wis. Dan ini juga barusan produksi. Bisa suka aneh Pak. Iya. Aku tapi sejujurnya saya harus cerita dulu. Saya itu punya pengalaman yang nggak bagus dengan combrang. Jadi ini. Oke, tak jajal sih. Cara kecombrang. Saya nyoba. Bisa dicobain dulu. Yang ada cakalang cumi, ya, boleh. Cumi suki ya. Silakan. Enggak cocok ya. Gimana buka itu? Oh, bukanya gini. Berarti tadi urutannya dari cumi sugi, terus cakalang, betul. Terus habis itu cakalang, habis itu teri kecombrang. Oh, teri kecombrang ini ya. Ini yang ketiga ya. Betul. Ketiga ya. Terinya yes saya. Betul. Saya penyuka teri. Cuman combrang. Combrangnya aku pernah punya pengalaman gak bagus dengan combrang. Tapi kita tes ya. Nah, terus ini juga kemasannya juga disegel aluminium. Wah, iya. Ini ya, buka ini ada. Artinya dibawa di pesawat terus orang khawatir mambu karena ini lah. Ya loh. Dan juga sampai ke Australia, Jepang loh. Untuk yang Jepang itu dibawa ya kayak hand carry lah. Iya. Nah itu. Ya artinya kan di kabin pun tidak ada masalah. Aman. Nah ini kenapa diisi aluminium seperti ini ya karena biar lebih awet juga, dan juga kalau misalkan kita lihat sambal kan ada minyaknya juga. Oh iya. Biar minyaknya nggak bleber atau misalkan nggak bocor. Ya kayak gitu. Gledek. Bisa dicium juga dari segi baunya. Oh ini juga ya. Tantangan teman ini. Sejujurnya aku nggak doyan combrang ya, tapi combrang seger ya. Nah ini kan combrang sudah dimasak. Betul. Tenang Pak, itu putek ya, masih putek ya. Bisa dicoba teri kecombrang sama kecombrang, baru yang jambal. Terakhir pengembangan cumi hijau. Yang cumi hijau ya. Tapi untuk combrang. Ini ada cuminya berarti, Bro? Ada. Cuminya full.
kalau misalkan lihatnya kemasan kotak seperti ini, pas dituang ke mangkok soto full. Oh gitu ya? Betul. Wah ini nganu nih, tuku guys goreng ya. Betul. Langsung enak ya. Enggak tambahin kecap paling ya. Ini perang gini mulutku. Antara nikmatnya teri, tapi combrangnya juga terasa. Jadi bagi orang yang suka combrang, wah. Tapi anehnya saya jadi doyan loh. Padahal aku bener-bener gak doyan ke combrang. Wah, maknanya. Tapi masih ada, rasa itu masih ada. Betul. Wah, ini enak ya. Pedesnya enak. Iya. Teri ini barang enak. Combrangnya lumayan. Combrangnya lumayan. Buat pengalaman baru. Ngelawi ya. Masa botok ini. Coba mana combrangnya? Ini. Akhirnya gak ada masalah, belum di pengalaman kayak aku. Ya aku belum pernah makan pengalaman combrang. Coba aku teri Cuminya. Ya, cuminya. Oh, ini pasti oke ya. Tapi pedesnya barang pas enak Pak ya? Oh, pas banget. Pedesnya itu pedes. Serius pedes, tapi nggak sampai sakit. Nggak nyerokin kayak omongan uang. Nggak kayak omongan tetangga. Ini pasti oke, ini sudah saya tetapkan. Jadi perpaduan semuanya masuk. Enak loh Pak lagi Pak. Dengan combrangnya top nih. Top. Speechless. Yakin enak. Cuminya super. Wah ini cakalangnya bisa coba. Boleh, silakan Mbak. Ini cakalangnya. Pedes bro, ini sambal tenan iki. Pantesan ini kalau dicampur jadinya nasi goreng ini. Betul. Makanya. Campur terus dipanasin gitu ya toh. Nah ini Wajan. cakalangnya. Coba cakalangnya. Wah kita buka. Nasi goreng nih. Iya. Jadi nasi goreng. Nasi goreng cumi itu ya. Iya. Nasi goreng cumi bose itu ya. Ini yang basah ini minyak apa? Ini minyak sawit. Nah untuk dari minyaknya sendiri saya juga milihnya yang benar-benar berkualitas. Saya pakainya minyak Sanko. Sanko. Betul. Nah silakan dicoba ini cakalang. Tes lagi cakalang. Tes. Jos Pak. Combrangnya enak loh Pak. Luar biasa. Cakalang. Bismillah. Loh. Terasa banget. Benar-benar akeh apa mau orang ngapusimu? Isinya akeh. Isinya orang akeh orang ngapusi. Enak nanti. Baunya udah enak Pak. Luar biasa. Makanya kenapa bisnisnya juga sambel nih. Kenapa bisnis bukan kayak makanan yang lain, karena dari risetnya itu juga orang Indonesia pasti suka nyambel atau misalnya sukanya sambel. Itu ada riset juga. Salah satunya. Terus pas lihat, oke, ini peluangnya besar. 100% itu orang Indonesia itu sambel suka. Iya. Kalau misalkan belum sambel itu kurang. Nah, ora pedes ya ora sambel. Aku kepedesan. Nah, tapi terus masa apa aku Pak? Saya pas nih. Oke. Nah,
Soalnya untuk pedasnya sendiri selera sih jadinya. Kalau misalkan bagi orang ada yang oh ya ini cukup, ada yang mau tambah ngantuk ya bener. Ya artinya doyan ya. Apa ya Mang? Kalau bahasa Jawa itu kemlawu. Kemlawu itu nggak usah pakai lauk pun sudah seperti ada lauknya. Ngelawi. Ya, ngelawi. udah cukup. Tapi kan anu kan cakalange. Iya, cakalang, karena sumini, rasa ikannya itu kan banyak ya. Betul. Sugih rasa. Guys, goreng enak gitu. Mantap. Yakin kena. Kira kok ana pete. Bener keren kalau pete itu. Ya kan? Ada juga yang pete cuman kayak digongso atau misalnya pete langsung cocol wes. Iya. Ini ngono iso ya. Ada juga ya. Oh jadi makan pete ya? Apa? Sing dicocol tadi petenya itu dicocolkan gitu atau gimana? Iya. Iya. Ada. Ya, berarti kan makan pete ya. Luar biasa. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, oh ya bisa selain dimakan gitu tok, atau misalnya sama nasi panas bisa apa lagi? Itu bisa diolah jadi bumbu dapur salah satunya, atau misalkan buat tumis-tumis sayuran, terutama bikin nasi goreng. Iya. Wah, cocok tuh. Mantap kok berarti aku ini. Oh rasa Mbak Akoni ya top memang. Tapi memang betul-betul untuk sambal sendiri memang marketnya sudah banyak. Kalau ngomong jujur memang sudah banyak. Tantangannya pasti banyak juga. Tapi tetap yang ditekankan kembali kita dari segi kualitasnya, terus dari segi harga juga bersaing dengan kualitas yang disajikan. Yang paling menjadi tantangan apa, Bro? Yang paling tantangan tersendiri kalau misalkan pas cabai mahal. Tentu. Cabai wes mahal. Dan beberapa beberapa saat terakhir ini kan cabai sering mahal. Betul. Sampai menyentuh harga 120.000 per terus kilo. Gimana strategi harganya itu bagaimana? Kan outputnya tetap saja segitu kan? Betul. Untuk dari segi harga tetap sama 40.000 tanpa dinaikkan. Wow. Gitu. Meskipun memang harga bahan baku semuanya bisa dibilang track record semua raw material. Yeah. Dari bawang, cabai, minyak, itu semuanya tinggi. Tapi tetap aku memberanikan diri karena memang sudah konsumen nyari dan udah dikenal. Kalau misalkan gara-gara harga tinggi ini aja kita off, udah benar-benar saya marketnya. Gimana? Kenapa? Kalau misalnya dinaikkan 45.000 gitu misalnya. Untuk dari segi harga kan konsumen juga tahu minyak mahal ya kan, naik ya kan. Kabeh naik lagi, bahkan kabeh sampai minyak itu naik. Jadi biar bayangan yang menjadi kekuatan dari kita juga dari sambal Bose itu juga kita memperhatikan konsumennya. Jadi bukan sekedar harga tinggi kita naikkan langsung. Tapi kita tetap betul. Nantinya mungkin bukan sekarang. Selama masih bisa bertahan. Betul. Bose endang. Bose. Untuk menjaga kenyamanan harga konsumen. Kenyamanan dulu ya. Untuk kenyamanannya. Kalau misalkan kayak baru nyoba tiba-tiba harga nih naik. Nah itu udah bayangannya kemana, waduh larang. Oh gitu ya. Kayak gitu. Iya. Tapi ini kalau pas sambal mahal pasti langsung ludes ya. Ludes. Stok ya. Iya kan? Betul. Soalnya pengalaman saya kalau sambal naik itu Pak, sing digoleki ning retail modern atau pasar itu ya sing sambal udah jadi gitu. Iya, kan harganya lambat, naiknya lambat. Iya, Hari bantu ke Lombok itu. Ayo. Kesel ngulek gawe. Wis dadi rasa gawe, rasa ngulek gitu. Kane urung naik. Harganya tetap. Iya. Nah itu yang menjadi salah satu tapi bosnya ya, tetap tenang lah ya. Tetap. Itu ya tantangan yang paling ya kalau cabai lagi naik. Betul. Ada nggak yang lain lebih mengharu biru ada? Mengharu biru. Ketika menjalani bisnis ini. Bisnis ini nggak yang sampai sampai down banget enggak. Ya. Tapi lebih kayak motivasi sih jadinya. Iya. Kayak misalkan ada juga yang bilang kenapa harus bisnis sambal sih? Sambal tok ngapain? Jadi bisa dibilang kayak pasti ada lah yang merendahkan bisnis kita atau misalkan berpandangan lain. Nah
Tapi itu semua jadi masukan aja. Jangan sampai kita dibilangin negatif dikit, kita langsung down. Karena memang kalau misalnya prinsip dari awal kita pengen majuin usahanya ini dan pengen benar-benar menjadi seorang entrepreneur, kita harus siap. Kayak ibaratnya ada badai, ada ombak, kita harus siap. Tuh. Dan tantangan terberat itu di bulan keberapa? Tantangan terberat itu ada di bulan waktu pas, yaitu cabai naiknya. Oh, cabai naik ya? Betul, cabai naik, kita produksi nggak bisa yang seperti biasanya. Jadi misalkan produksi sehari misalkan bisa biasanya itu nyampe 250 sampai 300 botol. Nah, tapi gara-gara pas ada kenaikan tersebut, itu kita kurangin kuotanya. Jadi mungkin tinggal 150 kuotanya. Betul. Jadi terus untuk bikin sampahnya, Bro? Keuntungan pasti ada turun, pasti. Turun ya, tapi masih bisa untung kan? Masih bisa. Oke. Ya, luar biasa. Jadi terus sudah kembali normal pada harganya cabai? Belum. Masih belum loh sekarang. Masih belum. Waduh, masih tinggi. Berat. Ya. Tapi seenggaknya ada penurunan. Sedikit lah. Iya. Kami masih tinggi. Masih tinggi. Dari harga awal yang bisa dibilang belasan ribu, sekarang berlipat-lipat ganda. Iya. Ganda itu berarti ganda. Loh, itu kan tantangannya, Bro. Saya kira kalau ini, Bro, senengnya apa menjalani bisnis ini? Wow-nya apa? Punya pengalaman apa yang paling sampai nggak bisa tidur gitu? Pengalamannya sih sebenarnya yang benar-benar bikin saya seneng itu yang pertama, akhirnya saya punya produk sendiri. Bisa bikin bisnis sendiri akhirnya. Dari yang pertama wacana, karena memang dari awal yaitu tadi dorongan keluarga dan saudara juga, teman-teman. Kemudian sempat bingung dulu, terus habis itu setelah riset ya udah saya langsung tekenin, udah fokus ke bisnis sambal aja. Terus senengnya lagi karena memang perizinannya alhamdulillah lancar juga. Dari segi pemerintah ya, fasilitas pemerintah. Betul, fasilitasi. Mantap. Kayak PIRT, kemudian halal, haki, itu semua ya? Semuanya. Free ya? Free. Pemerintah kita sekarang top. Betul. Terima kasih pemerintah Kota Semarang. Itu dia produknya Pak Jumala ya. Dia juga. Siap. Itu memang ya. Terima kasih Pak Hendy ya. Concernnya ke UMKM dirasakan betul. Hampir semua teman-teman kita yang duduk di narasumber ini merasakan bantuan pemerintah memang sangat bagus. Betul. Iya. Tapi jujur sendiri belum pernah ketemu sama Pak Hendy sama Pak Ganjar ya. Oh gitu ya. Semoga di lain waktu bisa ketemu. Ya, Pak Ganjar, Pak Hendy, nah ini sudah akan kepengin ketemu. Iya. Nah, terima kasih untuk pemerintah kata beliau. Bro, ke depan mimpinya apa? Ke depan saya benar-benar udah bayangan pengen punya pabrik sendiri. Pabrik ya? Punya pabrik sendiri. Seperti apa yang dibayangkan pabrik itu? Pabrik jadi untuk mass productionnya sendiri. Mass production jadi kayak misalkan yang produksi hanya sebulan untuk sebulan sendiri, ini bisa untuk penjualannya sendiri. Itu waktu kuartal pertama sekitar 250 sampai 275, ya hampir 300 per bulan. Dan sekarang mulai meningkat lagi soalnya. Per bulan itu jadi 400. Wah. 400 hingga 500 botol per bulan. Nah, makanya dan itu manual ya, Bro? Manual ini. Wah. Apalagi kalau pabriknya sudah iso ngisi dhewe, laku dhewe. Ya. Nah, jadi itu impiannya ke depan, itu pengen punya pabrik sendiri sehingga bisa melakukan mass production yang benar-benar skala besar. Sehingga bisa tembus ke pasar ekspornya yang lebih luas lagi. Gitu. Mantap. Semoga berhasil ya. Amin. Ini salah satu dari ikon Semarang. Betul. Makanan UMKM tapi pesat ya perkembangannya. Semoga juga sambal bose ini bisa menjadi ikon, bisa dibilang ikon nasional sambal Indonesia. Wah. Amin. Jadi ikon nasional dan dari Kota Semarang ya. Betul. Iya. Pak Kanda mungkin begitu ya Pak Kanda ya.
Iya, Waktu iya. kita itu cepat sekali selalu ya. Nggak berasa ya kalau ngomong. Apalagi kalau ngomongin sama beliau ini, aku bahkan belum menggali caranya marketing online. Atau nanti kita Lagi aja ya. undang lagi tuh. Iya toh. Iya. Oh toh. Khusus bahas Marketing online. online. Untuk UMKM juga. Iya, saya yakin banyak yang perlu. Iya. Ya. Mau ya bro ya? Boleh. Jika bisa membantu, sama masih bisa membantu, saya bantu. Ya. Untuk video berikutnya di marketing online khususnya untuk UMKM ya. Mungkin begitu ya, tapi sebelum berakhir silakan berikan tips untuk sobat Kendel. Oke, sobat Kendel semuanya, bagi kalian yang lagi berbisnis atau misalkan yang lagi bingung pengen bisnis apa atau hanya baru wacana yang Anda pikirkan sekarang, tekunilah dan juga jangan berlama-lama mikir juga. Yang penting kerjakan, wani. Bocah Kendel, yang penting wani dulu. Terus kemudian kalau misalkan udah jalanin prosesnya, yaitu bikin bisnis, harus telaten, sabar, terus banyak-banyak cari networking, karena itu benar-benar sangat penting. Kalau misalkan ibaratnya produk kalian udah produksi banyak, tapi salah satunya marketingnya belum ada nih. Nah, itu benar-benar fatal ibaratnya. Karena kunci sukses atau misalnya kunci dari penjualan, terutama F&B dan craft juga sama sebenarnya. Semua bisnis itu kuncinya ada di marketing. Jika marketingnya jalan, produk kita mau seberapa banyak produksinya itu akan habis. Dan kalau misalkan ada orang yang merendahkan kita, atau misalkan ada juga yang meragukan bisnis kita, yang bisa meyakinkan mereka adalah diri kita sendiri. Yang penting tetap semangat, jangan pernah menyerah juga, coba terus, karena kalau misalkan ada kegagalan, itu adalah kunci untuk kita bangkit dan bisa berani maju lebih jauh lagi. Itu. Luar biasa. Terus komplit lah pokoknya ya. Bukan kali ini ya lali bisa. Pokoknya aja suwe-suwe mikir, segera action saja, dan kemudian yang ulet. Marketing penting ya, nanti kita akan belajar lagi di video berikutnya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya. Nyalakan loncengnya. Iwa, hiu, daging kandel. See you, Cah Kendel. Bye-bye.